Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk sama-sama mengadakan pengajian. Alhamdulillah, ini nikmat di antara banyak nikmat yang Allah berikan, yaitu dimudahkan bagi kita untuk mempelajari agama kita ini. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ketinggian derajat bagi orang-orang yang berilmu, dan tentunya orang-orang yang berilmu tersebut adalah orang-orang yang mau bersabar untuk belajar, karena untuk mendapatkan ilmu memang butuh kesabaran dan butuh waktu di dalamnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita untuk bersemangat mempelajari agama kita ini adalah kita berusaha memanfaatkan waktu yang ada pada diri kita. Kita tahu bahwa kita ini memiliki batas waktu di dunia ini. Kita semuanya punya batas waktu. Ada orang mengatakan sandal boleh putus di tengah jalan, tetapi cita-cita jangan putus di tengah jalan. Ada yang menulis di statusnya seperti itu. Sandal bisa putus di tengah jalan, tapi cita-cita jangan putus di tengah jalan. Tapi saya katakan bahwa terkadang itu cita-cita terputus di tengah jalan. Banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang baik, cita-citanya sangat tinggi. Nanti kalau selesai 2020 ini masuk lagi, kita mau bikin proyek ini, kita nanti akan bikin ini, setelah itu kita akan bikin seperti ini. Cita-cita sudah ada, tetapi bahwa cita-cita itu bisa putus di tengah jalan karena ada namanya proyek-proyek gagal. Apa? Karena kita ini punya cita-cita, tetapi kita punya batas waktu. Nah, batas waktu inilah, karena kita semuanya punya batas waktu, maka sebelum waktu itu datang, kita berusaha bagaimana semakin banyak yang kita bisa lakukan. Tadi kita mendengar bacaan Imam dalam surah Al-Munafiqun menyebutkan di ayat yang terakhir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman. Ini bukan ya ayyuhan nas, bukan kepada seluruh manusia, tapi ini untuk orang yang beriman, orang-orang yang yakin terhadap adanya hari akhirat, yakin bahwa kita semua nanti akan dibalas seluruh amal perbuatan kita. Tetapi tetap diingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat surga dan neraka, mengingat bahwa kita hanya sebentar di dunia ini, bahwa malaikat maut kita tidak tahu kapan datangnya. Jangan-jangan nanti menjelang kita bangun
Ketika orang-orang sudah terbangun, ya kita tidak bangun lagi. Jangan-jangan besok atau lusa. Maka wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk bersegera. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan berbuatlah kebaikan apa yang kamu bisa lakukan. Apakah apabila engkau memiliki kelebihan harta, maka keluarkan min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian datang menghampiri kalian. Fayaqula, baru orang itu mengatakan, Robbi, wahai Tuhanku. Jadi di sini memakai bukan ya Allah. Kalau ya Allah itu untuk ibadah, tetapi ketika mengatakan Robbi, ini untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah. Wahai Tuhan yang menciptakan kami, wahai Tuhan yang menguasai kami, wahai Zat yang memberikan rezeki kepada kami. Itu perbedaan lafaz ya Robbi dan ya Allah. Kalau kita mengatakan ya Allah, berarti wahai Zat yang berhak untuk disembah. Ketika kita mengatakan Robbi, wahai Zat yang menguasai, mengatur dan menciptakan seluruh alam semesta. Karena ini adalah masalah rububiyah, mengembalikan orang yang telah mati untuk hidup, itu adalah Rob, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka memakai lafaz Robbi. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia mengatakan, wahai Rob kami, seandainya engkau menambah umurku sebentar saja, sedikit lagi, maka dia mengatakan fa asaddaqu, saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ini lan, bahwa tidak akan, bahwa manusia ini tidak akan, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajalnya sudah datang, tidak akan bisa diakhirkan. Kemudian wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha khabir, Maha mengetahui, Maha meliputi segala apa yang kalian lakukan. Jadi ayat ini anjuran bagi kita untuk bersegera mengambil atau melaksanakan perkara-perkara yang bisa kita lakukan. Kalau yang tadi ini kan dia bisa melakukan, dia banyak hartanya. Jadi ini orang yang soleh ini dia banyak hartanya, tetapi ternyata masih kurang, dia merasa kurang. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr. Dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan orang-orang yang beriman ketika mengatakan, ketika firman Allah Subhanahu wa taala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan ingat seluruh apa yang telah dia lakukan, tetapi ingatannya tersebut tidak lagi bermanfaat baginya. Baru mengatakan yaqulu, mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, wahai alangkah celakanya aku, qaddamtu li hayati, seandainya aku melakukan sesuatu bagi hidupku ini. Maka para ulama menyebutkan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, itu penyesalan itu bukan hanya timbul dari orang-orang yang kurang taat, tapi orang taat pun juga dia menyesal. Sebagaimana tadi di surah
surah Al-Munafikun, orang kaya menyesal, kenapa sedikit? Nah masih banyak. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Tentunya dia banyak uang, tentunya dia banyak harta. Kalau orang yang tidak punya harta, tidak mungkin dia mengatakan kembalikan aku ke dunia, saya mau bersedekah lagi. Tapi berarti orang ini memiliki kemampuan, tetapi dia tidak memaksimalkan kemampuan yang dia miliki. Sama juga disebutkan dalam surah Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ternyata orang ini dia menyesal kenapa sedikit. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kenapa cuma sedikit? Nah, dia akan mengatakan, kenapa saya bisa sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Kenapa cuma sholat wajib saja? Saya bisa sholat malam 11 rakaat. Kenapa cuma 3 rakaat saja? Kenapa bisanya cuma sholat witir 3 rakaat? Ada juga yang sebelum tidur mulai dia witir, atau sebelum 10 menit sebelum azan baru dia sholat witir, padahal dia bisa 11 rakaat. Nah, ini juga yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mungkin mengatakan kenapa cuma 1 halaman 1 hari, padahal mungkin saya ini kuat, saya bisa 5 halaman, bahkan saya bisa 1 juz 1 hari. Kenapa cuma 1 halaman 1 hari? Jadi dia akan menyesal. Kenapa cuma 1 tiang, padahal saya bisa 2 tiang? Kan begitu Pak. Itu semuanya akan menyesal nantinya. Kenapa cuma 1 malam, padahal saya bisa 5 malam misalnya. Jadi ayat ini yang tadi dibacakan oleh imam kita, surah Al-Munafikun, menceritakan tentang penyesalan orang-orang beriman. Dia bisa banyak melakukan kebaikan, cuma dia tidak. Kenapa cuma 1 karung saya angkat, padahal saya bisa 5 karung? Kan begitu Pak ya. Ketika ada kerja bakti misalnya, nah saya tadi bisa angkat 5 karung itu, cuma kenapa ya saya tinggal-tinggal, saya cuma angkat 1 karung. Ya Allah, kurang itu. Nah itu kan yang ada, itu orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu seperti itu halnya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ini bukan ucapan manusia, bukan ucapan kata-kata indah ditulis dalam status, tapi ini tertulis di dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Atau dalam surah Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi ayat-ayat ini dorongan bagi kita semua untuk senantiasa memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini. Dan waktu kita terbatas, bukan kita yang menentukan. Kayak kita ini mungkin saya kan masih umur 30 tahunan, ya belum 40. Ya paling saya nanti 60 tahun, masih panjang saya bisa berbuat amal. Siapa yang menentukan? Siapa yang bisa menentukan hal tersebut? Tidak ada. Banyak. Jadi ini yang kita harus, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca atau kita dengar hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa jangan berlambat-lambat di dalam amal. Ini bahaya orang berlambat-lambat dalam amal kebaikan. Makanya sering kita ungkapkan di sini, dalam Islam tidak ada batas kecepatan. Dalam Islam tidak ada batas kecepatan. Kalau di dunia ada batas kecepatan, 80 km per jam, 60 km. Karena kapan kalau terlalu cepat bisa membahayakan orang lain. Tapi dalam Islam yang ada, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegera. Yang ada, sabiqu ila magfiratin min rabbikum, berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi ada wasari'u, ada bersegera, ada sabiqu, berlomba-lomba, ada watanafas, saling berkejar-kejaran, saling
berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi tidak ada istilah bahwa saya masih muda. Maka boleh jadi orang muda dengan amalnya, orang yang tua dengan amalnya. Bapak mungkin masih mengingat hadis yang sangat terkenal, dan ini merupakan motivasi bagi kita yang disebutkan oleh sahabat. Ketika saya cerita lagi ini karena hadis ini sangat baik untuk kita sebagai sarana untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kan hadisnya ini tentang datang orang-orang muhajirin kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika di Madinah. Apa mereka katakan? Ya Rasulullah, inna ahlat dusur, sesungguhnya orang-orang kaya dari kalangan sahabat kami itu memborong seluruh pahala. Saya tanya, kenapa bisa? Dia mengatakan, yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, sahabat kami dari orang kaya itu memborong pahala semuanya. Kenapa? Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Kemudian wa yasumuna kama nasumu. Mereka juga puasa sebagaimana kami puasa juga. Tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah dengan dengan harta mereka, tapi kami tidak bisa. Maka Nabi SAW mengajarkan, maukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat, jika engkau mengamalkannya maka engkau akan melampaui orang-orang tersebut, dan tidak ada yang bisa melampaui amalanmu kecuali orang tersebut juga mengamalkannya. Maka para sahabat bertanya, apakah amalan itu ya Rasulullah? Maka ternyata diberitahu bahwa wa yusabbihun, kamu bertasbih salasa wa salasun, 33 kali setelah sholat. Setelah kita sholat membaca doa, setelah kita Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah. Misalnya setelah itu membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Mendengar hal tersebut, maka para sahabat bersemangat. Orang-orang yang tadi merasa ketinggalan amalan, ini ketinggalan betul kita ini. Kita lihat orang ini ketinggalan. Jadi sahabat ini datang bertanya, datang mengadu, bukan karena bahwa dia kurang hartanya dibanding saudaranya, tapi dia datang bertanya, apa amalan yang saya bisa lakukan sehingga saya bisa melampaui itu, karena ketinggalan betul kita ini. Jadi para sahabat bukan bertanya apa yang saya ini kan, bagaimana caranya tentang masalah dunia itu. Maka setelah hal tersebut, beberapa hari berikutnya datang lagi para sahabat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna ashabana, sesungguhnya para sahabat kami dari orang-orang kaya itu mendengar amalan yang engkau ajarkan kepada kami, bahwa setelah sholat baca tasbih subhanallah 33 kali, Allahu akbar alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Maka melapor, kalau begitu kalau betul kami ya Rasulullah, ini tadi kami punya amalan, ternyata mereka juga mengamalkannya. Berarti maksudnya para sahabat itu bersemangat, tidak mau ketinggalan kebaikan-kebaikan. Jadi dia tahu bahwa sahabatnya juga diajarkan itu, mereka juga amalkan. Maka apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wahai sahabatku, itulah keutamaan dari Allah.
Allah memudahkan seseorang untuk beramal. Dan itu keutamaan yang besar ketika kita dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka ibadah itu harus walladzina jahadu, harus bersungguh-sungguh, harus ada mujahadah, harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa susah. Harus ada jiwa yang ini. Memang capek. Ya, kita juga kadang capek. Kita kerja apapun capek, Pak. Bapak-bapak juga tahu kita mau panen, mau apa semuanya capek. Tapi karena kita tahu ada kebaikan di dalamnya, maka kita tahan rasa capek tersebut. Ya, pasti seperti itu. Sekolah juga capek, kuliah itu kadang rasa capek juga ada. Kuliah sekian tahun, tapi kita tahu bahwa di dalam sekolah itu ada kebaikan di dalamnya. Maka kita menahan, sabar menahan derita di dalam belajar, sabar menahan derita dalam bekerja. Demikian juga ibadah itu berat, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Ini kadang ibadah itu kadang berat. Ada yang berat, butuh waktu, butuh perjuangan. Tetapi di balik berat tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah ada bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama rasa capek yang kita dapatkan ada kebahagiaan. Jadi bapak-bapak, kita capek. Kadang kita sholat malam itu capek. Kita membaca Al-Quran itu kadang kita banyak sekali godaan. Godaan banyak di saat kita seperti ini. Apalagi grup kita terlalu banyak dan lain sebagainya. Banyak godaan. Tetapi di dalam godaan tersebut seorang bersabar, maka ada kegembiraan yang ada di dalamnya. Ada kepuasan yang kadang kepuasan itu tidak bisa dilakukan dengan hanya sekedar memasukkan uang ke dalam. Itu bukan itu yang ada. Tapi ada kepuasan batin yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin senantiasa mengulangi kebaikan tersebut. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita benar-benar perhatikan, bahwa kita punya batas waktu di dunia ini. Punya batas waktu. Mungkin kita tahu dulu Ustaz Gofar yang sering ke sini, beliau tidak lagi. Beliau sudah meninggal, tidak ada lagi. Padahal mungkin cita-cita beliau tinggi untuk agama ini, tapi beliau sudah tidak ada lagi. Kami pun tidak sempat bertemu beliau ketika kita ke sana, itu tidak ada lagi. Ustaz Komar lagi sakit, semoga beliau disembuhkan insyaallah, dan lainnya seperti itu. Jadi maksud saya tadi ketika mendengar beliau imam membaca ayat ini motivasi bagi kita pribadi, bahwa jangan bermalas-malas. Kalau memang bisa 11 rakaat, kenapa cuma mencukupkan diri dengan 3 rakaat? Kalau bisa 10.000, kenapa mencukupkan diri dengan 5.000? Kalau bisa 10 tiang, kenapa cuma 1 tiang? Jangan sampai menyesal yang ada. Kalau bisa sholat berjamaah, kenapa sholat di rumah? Kalau yang bisa kita berjamaah dibolehkan, kenapa? Kalau bisa 5 karung, kenapa cuma 5 kilo? Maka ini yang ada. Maksudnya dari ayat ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan kekuatan yang ada pada diri kita. Kita mampu melakukan banyak, tapi kemalasan membuat kita melakukan sedikit. Nah, sebagaimana tadi itu orang tadi itu, dia sudah orang beriman ini, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya, aku akan menambah sedekahku dan aku akan menjadi orang soleh lagi. Maksudnya dia
masih kurang melakukan kebaikan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai celakanya, seandainya aku bisa melakukan kebaikan yang banyak, yang lebih dari apa yang aku lakukan. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kita masih di atas tanah ini, Pak. Kita masih di atas tanah. Insyaallah berarti kita masih bisa berbuat banyak. Padahal Nabi kita mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian orang yang bermanfaat bagi manusia. Manfaat dari segi apa? Ilmunya bermanfaat, tenaganya bermanfaat, hartanya bermanfaat, akhlak baiknya bermanfaat. Dia jalan, ketika dia jalan, dia membuat orang ingat terhadap akhirat. Karena ada seseorang yang dia merupakan pembuka pintu kebaikan bagi yang lainnya. Orang melihat dia, orang ingat, orang alhamdulillah dia dilihat, orang teringat terhadap akhirat. Kan ada seperti itu, Pak, ya. Kita lihat ada orang jalan, walaupun dia jalan, tetap dia pakaian yang baik, dia pakai songkok dan lain sebagainya, sehingga orang lihat, masya Allah, orang teringat terhadap kebaikan-kebaikan. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat bagi saya pribadi dan untuk kita semua. Walaupun mungkin kita sudah banyak melakukan kebaikan, tetapi ternyata Allah mengingatkan bahwa nanti itu bagaimanapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kadang masih banyak yang menyesal karena belum maksimal, belum pokok, belum banyak kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Maka mumpung kita masih hidup, jangan sampai nanti termasuk dalam ayat ini, ayat dalam surah Al-Munafiqun. Maka perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Saya membaca ada satu kisah para ulama mengatakan, tapi dia tidak memuji dirinya, tapi dia mengatakan ada seorang Sayyid bin Musayyib, kalau tidak salah, dia selama hampir berapa puluh tahun tidaklah orang imam takbiratul ihram, melainkan dia sudah ada di situ. Ada juga cerita tentang seorang ulama, dia sakit keras ketika terdengar azan maghrib, dia hendak mau dibawa ke masjid. Kemudian dikatakan oleh anaknya, "Pak, wahai bapak, kamu lagi sakit keras, kenapa ke masjid?" Maka dia mengatakan, "Apakah aku tidak ke masjid padahal saya mendengarkan panggilan azan?" Walaupun dalam kondisi sakit keras, dia tetap ke masjid. Kemudian ternyata di rakaat yang pertama, ulama itu meninggal dunia. Dia meninggal di saat tersebut. Jadi banyak daripada kisah-kisah para orang-orang soleh itu begitu bersemangatnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, itu juga pentingnya kita belajar agama sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena begitu banyak juga orang-orang yang tidak paham terhadap kebaikan. Misalnya ini saya tambahkan sedikit. Pernah di waktu subuh saya mengisi pengajian di satu tempat apakah di Aspol waktu itu kemarin, Ahad subuh kemarin. Saya mengisi di asrama Masjid At-Taqwa, asrama polisi ketika Ahad subuh. Atau mungkin kadang di tempat lain saya mengisi. Kadang seseorang karena kurangnya ilmu yang ada pada dirinya, terkadang melakukan suatu perbuatan yang mana itu kurang tepat menurut tuntunan agama. Contohnya begini, kita tahu bahwasanya siapa yang mendapati bahwasanya
di dalam tuntunan ini seseorang itu man adraka ruku pada man adraka shalah man adraka rakaah maka adraka shalah. Barang siapa mendapatkan rakaat maka dia sudah mendapatkan salat tersebut. Bahwasanya ruku ini salah satu hal perkara yang seseorang dikatakan mendapatkan satu rakaat dalam salat. Maksud dari pembahasan fikih ini, ketika seseorang makmum datang dan imam dalam kondisi sedang ruku, maka atau sedang sujud. Ketika imam sedang ruku, maka ketika kita datang mendapati rukunya imam, maka kita masih dianggap mendapatkan adraka shalah, mendapatkan rakaat tersebut. Misalnya imam kita datang, mungkin lambat karena kadang ke belakang, kadang kita ini semuanya cepat datang, tetapi menjelang iqamah kenapa ini mau sekali keluar, padahal kita dilarang sholat sambil menahan ahbasain. Dilarang kita sholat menahan kencing atau menahan air besar, karena takutnya ketika sholat nanti dia tidak khusyuk. Nah, lambat dia datang. Ada orang lambat dia datang, imam sudah ruku. Allahu Akbar. Imam ruku seperti ini. Biasanya imam ya kalau ruku ya agak lama-lama, apalagi mungkin di rakaat pertama kita menunggu. Siapa tahu masih ada saudara kita yang mungkin agak lambat sehingga dia masih bisa mendapati ruku. Karena kalau dia dapat rukunya imam berarti dia masih mendapatkan satu rakaat salat. Dapat rukunya imam. Baik. Maka kalau kita datang walaupun tidak sempat tadi membaca surah Al-Fatihah, karena kalau kita mungkin Allahu Akbar, kita baca surah Al-Fatihah mungkin belum selesai waladhdallin, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Maka yang ada ya takbir Allahu Akbar, kemudian takbir untuk rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ada orang karena ketidaktahuannya, mungkin padahal dia sudah tua juga, mungkin sudah 40 tahun lebih, menggapai 50 tahun. Tapi ternyata karena faktor ilmu yang kurang, maka imam sudah sami Allahu liman hamidah. Imam sudah bangkit dari rukuk. Cuma dia datang. Allahu Akbar. Tapi akhirnya dia ngejar imam. Maksudnya ngejar, maksud dia juga Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dia rukuk juga dan ini. Ternyata setelah rakaat kedua imam salam, ada orang yang tersebut ikut juga salam. Padahal tadi dia terlambat satu rakaat karena dia datang, imam sudah bangkit dari ruku. Tapi ternyata tadi beliau ngejar, walaupun imam sudah sami Allahu liman hamidah, sudah berdiri tegak, beliau datang, Allahu Akbar, ikut juga ruku dan sebagainya. Nah, ini menurut aturan ini sebenarnya sudah lambat, tidak lagi mendapatkan rakaat karena tidak ikut ruku bersama dengan imam. Tetapi karena ketidaktahuan, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya beliau ngejar, maksudnya ikut imam sudah bangkit dari ruku, ini baru datang takbir ruku kemudian ngejar, baru selesai imam salam ikut salam. Harusnya seperti ini dia nambah satu rakaat karena tidak mendapati ruku bersama imam. Tapi karena ketidakpintaran atau mungkin pemahaman yang ada, ya begitulah pemahaman yang ada, bahwa akhirnya saudara kita dia tidak menambah satu rakaat. Ya kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi saudara kita ini. Mudah-mudahan ketidaktahuannya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita yang ada kesempatan belajar harus paham bahwa terkadang memang dalam masalah sholat pun karena ketidaktahuan seseorang, karena tidak mau belajar, merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada, terkadang seseorang melakukan
suatu kesalahan, melanggar aturan sholat, tapi mereka tidak mengetahuinya. Banyak ini ada. Ini bukan hanya anak-anak, tapi ternyata saya kalau dulu mungkin anak-anak ya, namanya anak-anak ya, tapi kan tidak boleh juga. Ternyata ada juga orang yang sudah dewasa seperti itu. Nah, saya tahu betul karena bersebelahan dengan saya bersebelahan, kok lambat datang, tetapi salamnya sama-sama. Maka dari itu penting kita paham bahwa harus betul-betul kita belajar, karena jangan sampai terjadi seperti ini, akhirnya kita terhalangi dari banyak kebaikan. Padahal kita harus disuruh untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi boleh jadi karena ketidaktahuan, ketidakmauan untuk belajar menghalangi seseorang untuk mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini, yang mana kesimpulan dari ceramah malam hari ini yaitu penafsiran dari surah Al-Munafiqun, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera melakukan kebaikan sebelum kematian datang, yang mana apabila kematian datang boleh jadi orang itu akan menyesal karena belum melaksanakan banyak kebaikan-kebaikan yang mampu dia kerjakan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwasanya manusia punya cita-cita, punya banyak angan-angan, tapi ingat, cita-cita kita itu kadang terhalangi oleh sesuatu yang pasti datangnya, yaitu kematian. Kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua tentang penyesalan orang-orang yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, orang-orang yang bisa melakukan banyak kebaikan tetapi terhalangi oleh sifat malasnya, terhalangi oleh sifat merasa puas. Megalade nih, banyak sudah. Kadang kan kita merasa begitu, Pak. Kayaknya sudah banyak amal saya ini. Apalagi setan sudah pintar. Setan kan senantiasa ada. Kalau kamu sudah lama kau tinggal di pesantren, sudah tidak usah lagi pengajian, banyak betul sudah ilmumu itu. Nah, apa yang dibilang Ustadz itu, nah duluan kamu dengar itu daripada Ustadz. Ustadz itu Hamir, Ustadz Almi, Ustadz Hamir kan baru saja itu, baru anak-anak ingusan, baru anak 30 tahunan. Kalau kita sudah 50 tahun, jauh sudah kita dengar itu daripada dia itu. Apa yang dia bilang itu sudah paham kita. Di semua, ya akhirnya terhalangi kita. Banyak sudah pahalamu kamu kan ingat ya, coba lihat, kamu sudah rajin sholat berjamaah, kalau ada sedekah ini penuh banyak, kalau ada kerja bakti kamu ikut, kamu juga rajin berzikir dan lain sebagainya. Istirahat dulu lah, sedikit istirahat dulu, nanti lagi. Dan itu tata cara setan untuk menggoda kita. Kamu sudah banyak ilmumu, kamu sudah banyak amalmu, istirahatlah dulu. Tapi kalau seorang yang beriman, dia tahu, tidak ya Allah, bukankah dalam surah Al-Fajr Engkau telah mengingatkan kami tentang penyesalan orang yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tidak ya Allah, bukankah Engkau telah mengingatkan kami dalam surah Al-Munafiqun, bagaimana ada orang menyesal, dia minta kembali lagi ke dunia karena kurang amalnya. Ketika kita orang beriman paham ini, kita melihat bahwa amal ibadah kita itu diletakkan di belakang. Ketika kebaikan kita, apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa orang yang pintar itu menjadikan kebaikannya itu di belakang punggungnya. Jadi seakan-akan tidak ada kebaikanku ini. Sedikit betul. Jadi kalau dia merasa sedikit betul kebaikannya, dia akan semangat. Sama juga itu, Pak, ada orang baru sadar. Kadang itu orang yang baru sadar, orang pengajian baru sadar, itu semangat dia. Kalau dengar baca Al-Quran, menangis dia, Pak.
Saya banyak melihat itu orang-orang seperti ini. Ketika baru-baru tobat, Masya Allah, itu banyak saya lihat itu datang di pengajian-pengajian. Luar biasa. Duduk di depan, kemudian dengar ayat. Pokoknya lama-lama sering bertanya, Ustaz, apa hukumnya ini Ustaz? Ustaz, saya takut begini-begini Ustaz. Tapi lama-lama, nah mungkin setan sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk, merasa mungkin sudah banyak ilmunya dan lain sebagainya. Nah, sudah. Karena merasa amalannya sudah di depan. Dulu yang di depan-depan, di belakang-belakang. Dulu dia sop depan, sekarang di sop belakang. Karena boleh jadi dia tertipu. Orang ini melihat kebaikannya di belakang, di depan, sehingga merasa banyak amalnya. Tapi di dalam yang betul adalah orang baik itu melihat kebaikannya itu menaruh di belakang punggungnya, sehingga lupa. Kamu sudah ke tadi bersering itu? Saya tidak tahu. Sudahlah, jangan. Mungkin belum. Iyalah. Karena dia merasa kurang dan dia meletakkan dosa-dosanya di depan matanya. Banyak betul dosaku. Kalau ketika dia meletakkan dosa-dosanya di depan matanya, dia merasa kurang, Pak. Pernah dulu saya itu Ustaz, tidak sholat 2 tahun, bagaimana sudah Ustaz? Kalau begitu saya harus betul-betul ini. Pernah juga saya betul melakukan kesalahan, pernah minum, pernah ini dan lain sebagainya. Bagaimana saya menghapus kesalahan saya ini? Laksanakan banyak amal soleh yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ketika manusia atau orang beriman ini dia bisa melakukan hal ini, kebaikannya diletakkan di belakang punggungnya, dosa-dosanya diletakkan di depan matanya, itu akan membuat dia tidak merasa puas terhadap kebaikan yang telah dia lakukan. Maka apa firman Allah Subhanahu wa taala? Fa idza faraqta fansab. Maka orang beriman itu fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faraqta fansab. Selesai satu kebaikan yang lain. Jangan bilang fa idza faraqta fastari. Apabila kamu sudah selesai satu urusan, istirahat dulu. Fastari, bukan ayatnya begitu. Tapi fa idza faraqta fansab. Jika selesai satu urusan, bikin urusan yang lain lagi, bikin pekerjaan yang lain lagi. Wa ila rabbika farghab. Tapi ingat, kamu jangan bersandar kepada kekuatanmu pada urusanmu itu, tetapi wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah engkau mengharap, engkau menggantungkan cita-citamu, harapanmu, kekuatanmu tersebut. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini motivasi bagi saya pribadi, karena begitu lemahnya dan kurangnya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi kaum muslimin. Semoga Allah memberikan keamanan di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit yang ada di antara kita ini, sehingga hilang rasa takut, hilang rasa sedih yang menyelimuti kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.